Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hardiani. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena random effect model menggunakan pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Tetapi tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Berikut adalah pengolahan datanya menggunakan program eFieldz. Yang pertama, ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling berpengaruh antara variabel bebas yang diteliti. Berikut proses uji multikolinearitas dengan menggunakan program eFieldz. Yang pertama, klik, kemudian pilih grup statistik, lalu pilih correlation, ketik variabel independen yang akan diestimasi. Di sini independennya ada ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan sukup. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Dari output ini dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dan yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residua model regresi data panel. Berikut proses uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program eFieldz. Langkah yang pertama, klik nama persamaan EQ01, lalu klik View, pilih Residual Diagnosis, lalu pilih Cross Section, maka akan muncul output seperti ini. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probe Birch-Pagan LM dengan hipotesis HO jika nilai probe Birch-Pagan LM lebih besar alfa 0,05. Untuk HA-nya, jika nilai probe Birch-Pagan LM lebih kecil alfa 0,05. Jika nilai probe Birch-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila nilai probe Birch-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari output di sini dapat dilihat nilai probe Birch-Pagan LM sebesar 0,1669 lebih besar alfa 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas.